Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ronaldi Yogi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 2010414141. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang mengenal lebih jauh sumber agama. Ada dua fenomena menarik sebagai perwakilan dari beberapa fakta yang selama ini perjalanan dakwah. Yang pertama, menjadi pembaca doa di ulang tahun salah satu network marketing di sebuah hotel. Di antara puluhan orang networker yang jutawan, bahkan ada yang non-muslim, itu doa secara spiritual Islam dipanjatkan. Padahal acara dan komunitas tersebut bukan berorientasi agamis, bahkan murni bisnis. Kedua, di sebuah mall memberi spiritual motivation, siraman rohani, bernuansa islami pada semua karyawan mall tersebut. Semua karyawan wanita tanpa berjilbab dan hampir semua memakai rok mini. Namun, tetap dengan khusyuk mencoba mendengarkan dan memahami uraian doa. Sebuah perusahaan bisnis yang murni berorientasi kapital pemegang sahamnya non-pribumi dan non-muslim. Dengan 95% karyawannya muslim, namun tidak diperkenankan memakai jilbab. Sebagai konsekuensinya, kewajiban bagi muslimnya meski demikian, acara ceramah agama bisa diselenggarakan. Semua karyawan, security, bahkan pimpinan unit lain di mall tersebut. Mengapa kedua perusahaan bisnis tersebut mengadakan pembinaan spiritual yang berbasis Islami? Karena spiritualis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dan kepercayaan tentang Tuhan merupakan bawaan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi atau natural. Pembinaan spiritual tersebut ternyata membuat hasil produksi dan omset perusahaan itu makin meningkat. Hal ini karena substansi materi dalam pelatihan spiritual yang meliputi tema kejujuran, amanah, menghargai waktu, kedisiplinan, semangat bekerja sebagai ibadah, dan kerjasama tim ternyata mampu memompa semangat dan berkorelasi dengan meningkatkan produksi. Spiritualis bersifat universal, bersifat transetnik, transgeografis, transpolitik, transekonomi, dan tak ada pembatas antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dari beberapa fakta pelaksanaan integrasi nilai-nilai spiritualis di atas, maka menjadi wajar jika penanaman spiritualitas dalam lingkup perusahaan. Karena karyawan-karyawan itu juga manusia yang memiliki jiwa beragama dan naluri bertuhan. Jika ditiadakan, maka akan bertentangan dengan eksistensi kodrati. Penelitian dalam bidang genetika menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diturunkan secara genetik. Pembicaraan tentang Tuhan adalah tema yang sangat menarik, tidak saja pada kalangan agamawan atau ilmuwan yang memiliki pendidikan akademis di bidang teologi, tetapi juga sejumlah ilmuwan, bahkan mereka yang sama sekali tidak mengerti soal Tuhan dan tidak melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan, setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini dapat dimaknai telah beragama atau telah bertuhan. Maka acara-acara keagamaan spiritualitas yang diselenggarakan dimanapun menjadi lazim dan bahkan berkolerasi linear yang positif terhadap institusi yang mengadakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.